Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini coba mau membahas tentang operasi string. Ya, operasi string apa sih artinya? Artinya bisa kita coba cari ya di Google. Contohnya seperti ini. Operasi string function are used to manipulate string value. Bisa diartikan operasi string ini adalah eh, perintah gitu atau variabel atau fungsi yang nantinya digunakan untuk memanipulasi string, nilai dari string atau bisa dibilang isi dari string. Misalkan di dalam string ada kalimat gitu kan. Nah, nantinya kita bisa atur kalimat apa bisa kita tentukan misalkan panjang kalimatnya itu ada berapa karakter atau misalkan kita mau ngerubah karakter tertentu yang ada di kalimat atau misalkan kita mau menentukan huruf X itu ada di baris keberapa dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya pada saat kita membuat aplikasi, operasi string ini sering digunakan. Salah satunya adalah enkripsi data. Misalkan kita membuat login yang di dalamnya ada username dan password. Nah, pada bagian password itu gimana caranya apa yang kita inputkan itu berbeda dengan yang nantinya disimpan di database atau dirubah gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan perintah operasi string. Ada beberapa macam yaitu contohnya ada MD5, encrypt, CRC32, SH31 dan sebagainya. Itu ya. Nantinya kita coba. Oke, kita coba balik ke modul. Di pertama, di sini ada tentang strPost. strPost ini digunakan untuk menentukan posisi. Nah, sampelnya di sini adalah variabel string sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus di bagian bawah ada variabel sama dengan strPost dalam kurung string mana yang mau kita cari. Karena di atas sudah kita buatkan variabel, yaitu kita tuliskan variabel stringku, koma, posisi yang mau kita cari, atau karakter yang mau kita cari. Gitu. Misalkan yang mau kita cari adalah huruf atau angka 5. Gitu ya. Nah, kita cukup menuliskan strPost dalam kurung stringnya, koma, yang kita cari adalah 5. Terus untuk melihat hasilnya kita bisa tuliskan echo. Ya, ini hanya tulisan biasa. Posisi dari karakter 5 dalam string adalah variabel posisi. Nah, variabel posisi ini nanti pada saat kita jalankan akan otomatis dieksekusi ya dengan perintah strPost. Kalau kita jalankan nanti hasilnya seperti ini. Posisi karakter 5 adalah 4. Kenapa? Kita coba hitung. Jadi 5 ini ada di sini. Mungkin kalau kita belajar matematik ya nomor pertama itu 1. Tapi kalau untuk komputer itu dimulainya 0. Jadi menghitungnya nomor urutan angka 1 ada di urutan ke 0, ke 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau misalkan kita mau mencari angka 9, ya berarti nanti otomatis urutannya adalah 8. Ya, ini bisa dicoba dengan menuliskan seperti ini. Jika sudah dicoba, oke, kita coba lanjut ke bawahnya. Nah, di sini sampel kedua, variabel stringku sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 0. Offset sama dengan 0. Counter sama dengan 1. While offset sama dengan strPost, variabel number, 5, offset plus 1. Nah, ini kita harus pahami dulu tentang while ya. While sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, yaitu perintah while adalah perulangan. Ya. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, while variabel offsetnya berapa sih? 0. 0 sama dengan strPost number string, 5, offset plus 1. Jadi nanti ini otomatis bakal ngecek. Posisi 5 ini ada di urutan keberapa?
gitu kan ya. Otomatis pas pertama dicek, oh urutan pertama ini ada di urutan keempat, gitu kan. Ya, jika ada, otomatis nanti kita cetak, gitu kan, karakter 5 ke counternya counter plus plus. Artinya kalau misalkan di sini angka 1, maka nanti dicetaknya 1 plus 1, 2, gitu ya, ada di posisi min offset. Offsetnya berapa? Offsetnya adalah str pos yang pertama. Artinya kalau pada saat looping yang pertama, nanti otomatis bakal menghitung di bagian sini. Ya, berarti ada di posisi ke-4 gitu. Terus ngulang lagi gitu kan. Posisi offset masih di angka 0 nih. Sama dengan karena tadi sudah di offset plus 1, berarti nilai di sini adalah 1 ya, bukan 0 lagi ya. 1 sama dengan counternya tadi sudah berubah menjadi angka 2. Ya, str pos number string. Ini kalau dilihat ini sepertinya salah nih. Oke, kita coba aja ya. Kita coba jalankan. Hasilnya seperti apa sih? Oke, kita coba new file, save, lalu kita simpan. Sebentar. Oh, saya salah simpan ya. Kita coba save as. Oke. Nah, ya, benar. Ternyata di bagian sini statusnya adalah numbered string, undefined variable. Jadi bingung nih. Ini nggak kebaca. Jadi di modul salah ya. Di modul ini bukan number of string. Kita ganti menjadi counter. Coba. Kita ganti jadi counter. Oke. Save dan jalankan. Ternyata nggak muncul ya. Ya, tadi pas kita cek, ternyata ada error ya. Jadi di modul, di sini numbered string, ini salah ya. Jadi harusnya bukan numbered string, tapi stringku. str pos yang kita cari adalah variabel stringku. Koma, karakter yang kita cari adalah angka 5, koma offset plus 1. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita jalankan hasilnya seperti ini. Karakter 5 ke-2 adalah posisi 4. 5 ke-3 adalah 14. 5 ke-4 adalah posisi 24. 5 ke-5 adalah posisi ke-34. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan. Kenapa kok posisinya ada di 2? Ya, kita coba balik lagi ke sini. Nah, di sini ada bagian yang kurang pas juga. While offset pertama, cara kerjanya ya, offset pertama adalah nilainya 0. 0 sama dengan str pos dari variabel stringku yang kita cari adalah 5. Gitu ya. Angka 5. Koma, offsetnya adalah 0 plus 1. Berarti nanti nilai offset menjadi 2 ya. Menjadi 2. Terus di bagian sini sebelum dicetak langsung ditambah. Nah, ini jadi hal yang salah. Artinya gini, harusnya kita cetak dulu baru di plus. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini, maka hasilnya menjadi urutan kedua karena sudah kita tambah duluan.
Gitu. Nah, gimana caranya membuat menjadi nomor 1? Berarti ini kita pindah. Aduh, salah. Kita cut. Oke, seperti ini. Ya, kalau sudah kita save, lalu dijalankan. Nah, karakter ke-1 ada posisi 4, 14, 24, 34, dan seterusnya kalau nanti ada karakter yang lain. Oke, intinya str post itu kita mau nyari posisi atau karakter yang mau kita cari. Kebetulan ini angka. Kalau misalkan nanti mau cari ada satu paragraf dan di situ mau kita cari adalah huruf A, ya bisa aja. Nanti boleh dicoba. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ke perintah berikutnya yaitu str replace. Dari bahasanya kita bisa simpulkan ya, str berarti string atau variabel, replace artinya mengganti, ya kan? Ini bahasa Inggris. Berarti kita mereplace atau mengganti string yang lama atau kalimat yang lama menjadi yang baru. Seperti itu. Nah, untuk contoh penulisannya seperti ini. Misalkan ada variabel string awal sama dengan di dalamnya ada tulisan selamat datang di halaman web ini. Terus di bagian bawah ada variabel kedua, ubah string. Gitu ya. Terus di dalamnya kita tambahkan perintah str replace. Nah, di bagian str replace ini ada formatnya. Yang pertama, sebelum koma atau petik pertama ya. Petik pertama adalah kalimat yang mau kita cari. Artinya, misalkan yang di dalam variabel ini adalah tulisan ini. Gitu ya. Dan yang mau kita cari adalah tulisan string misalkan. Ya, boleh kita tuliskan di sini adalah string. Lalu kelompok kedua atau petik yang berikutnya di sini ada kalimat website. Website ini maksudnya adalah jika kalimat web ditemukan maka otomatis diganti dengan kalimat website. Atau yang tadi misalkan kita mencari kalimat atau ini ya, kalimat string dan mau kita ganti menjadi bahasanya adalah variabel. Ya, bisa aja. Jadi di sini string, di sininya variabel. Lalu untuk berikutnya di bagian sini adalah di mana sumbernya, gitu kan? Kebetulan di sini sumbernya ada di variabel yang atas ini atau dengan nama string awal. Maka kita masukkan variabel string awal. Jika sudah, untuk melihat hasilnya, silahkan echo variabel ubah string. Nah, bagian sini boleh pakai petik 2 depan belakang atau tanpa petik. Tapi jangan petik 1, nanti beda hasilnya. Ya, mungkin kita coba aja ya. Oke, ini kita jalankan. Di bawahnya saja seperti ini. Ya. Kalau kita jalankan hasilnya kurang lebih seperti ini. Selamat datang di halaman website ini. Itu ya. Nah, kalau kita hilangkan petik, nanti hasilnya sama saja, tidak berubah. Tapi beda kalau misalkan kita ganti dengan petik 1. Coba ya. Ya, nah hasilnya seperti ini. Karena kalau misalkan kita gunakan petik 1, variabel tidak dieksekusi. Termasuk kalau misalkan ternyata di sini ini ada perhitungan 10 tambah 10. Ya, nanti munculnya bukan 10 tambah 10, tapi ya variabelnya apa namanya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ada perhitungan atau mau menampilkan value dari variabel, jangan gunakan petik 1. Lebih baik tanpa petik seperti ini. Oke, save dan jalankan. Ya, sampai sini kita coba ke berikutnya. Nah, ini boleh dicoba. Variabelnya raw string dengan kalimat yang lumayan panjang ya. Nah, seperti ini. Terus di bagian bawah kita mau
ganti atau mau replace ya. Kalimat yang mau dicari adalah offspring, pronoun, pronoun to, dan SEX gitu ya. Nah, terus dari kalimat yang ada di atas mau di replace dengan male vowel array, son, he, him, dan boy. Terus yang kedua menjadi doctor, she, her, and girl. Nah, di sini ada dua variabel yang isinya nanti adalah str replace. Fungsinya buat membedakan aja. Jadi di sini yang pertama adalah male string, artinya berarti laki ya. Kalimat yang bakal dicari jika ketemu offspring, pronoun, pronoun to, dan SEX, maka otomatis berubah menjadi son, he, him, dan boy. Gitu ya. Ini di sini dan ini ngambil dari sini. Sumbernya ada di variabel string. Terus yang kedua, female. Yang kita cari adalah placeholder, ya sama yang ini tadi offspring, pronoun, dan seterusnya di replace dengan array yang ada di female file, yaitu doctor, she, her, and girl. Sumbernya ada dari raw. Ya, jika dijalankan nanti otomatis kurang lebih seperti ini. Welcome, Birmingham, parent, you, son, dan seterusnya menjadi tulisan offspring menjadi apa nih? Offspring menjadi daughter dan seterusnya ya. Sini kalau ini tadi kalau perempuan, kalau laki berarti menjadi son, he, him, boy, dan seterusnya. Ya, ini boleh dicoba, boleh tidak. Oke, kita coba langsung ke contoh berikutnya masih di operasi string. Ya, kita lewatin saja, ini hampir sama. Oke, kita coba ke str to upper. Ya, kalau diartikan str string to berarti kan menjadi upper. Upper itu apa sih? Upper, lower, middle, dan sebagainya. Kalau misalkan upper berarti menjadi besar. Nah, perintahnya hampir sama. Variabel awalnya apa? Misalkan string capitalization 1, 2, 3, 4. Terus perintah atau variabel berikutnya adalah variabel yang berisi perintah str to upper. Ya, nulisnya seperti ini. Uppercase sama dengan str to upper, variabelnya ada di mana atau sumbernya ada di mana, gitu ya. Misalkan seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan dijalankan maka otomatis hasilnya menjadi besar seperti ini. Nah, ini ada dua hasil. Yang pertama adalah all string. All string diambilnya dari original. Original itu berarti teks aslinya ya. Ini dicetak layar. Terus yang kedua, kita mau tampilkan uppercase atau yang sudah dirubah menjadi besar, yaitu dengan perintah str to upper. Sumbernya adalah original string. Ya, kita coba lanjut ke bawahnya. Di sini ada str to lower. Jadi bedanya seperti ini. Kalau yang ini menjadi besar semua, kalau str to lower menjadi kecil semua. Kita coba aja deh. Ya, ini kita coba. Kita masukkan. Salah. PHP. Oke. Seperti ini. Oh, ternyata sudah ada ini ya. Kita hapus. Oke. Nah, di sini ada string. Originalnya adalah string kapital 1, 2, 3, 4. Di bawahnya ada uppercase. Kita tambahkan menjadi lower case. Ingat, PHP, variabel, dan sebagainya sifatnya adalah case sensitive. Kalau misalkan kita tulisnya C besar, maka nanti waktu kita panggil atau mau kita cetak, kita harus gunakan C besar juga. str to lower. Variabel original string. Ya, kita coba cetak echo new lower string strip variable lower case. Nah,
seperti ini. Nanti kalau misalkan kita jalankan, hasilnya adalah string error deh ternyata. Ya, kita cek baris 25. Baris 25 ini apa sih? Iya. Kita cek ternyata titik koma. Jangan lupa titik koma. Oke, kita save dan jalankan. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ini ya, all string yang pertama atau originalnya adalah S besar, C besar, 1, 2, 3, 4. New string-nya menjadi besar semua, string capitalization 1, 2, 3, 4. Terus yang berikutnya ada new lower string. Yang tadinya besar kecil, besar besar, pas kita buat jadi lower ya menjadi kecil semua. Seperti itu. Ya, kita coba lanjut lagi. UC word. Apa nih UC word? Karakter huruf pertama dari suatu kata dalam string juga dapat diubah menjadi huruf kapital menggunakan function ini. Ya, artinya yang tadi kan kita sudah membuat besar semua. Yang kedua menjadi kecil semua. Nah, gimana caranya biar teksnya itu depannya menjadi besar? Nah, kita bisa gunakan perintah UC word. Ya, kita coba aja. Oke. Besar di depan. UC word. Original string. Itu depan strip variabel besar di depan. Oke. Nah, ini setelah kita save sebenarnya nanti hasilnya nggak ada perubahan. Kenapa? Karena di bagian sini sudah kita buat besar kecil. Ya. Gitu ya. Jadi, walaupun ini kita jalankan nanti hasilnya ya tetap aja menjadi besar kecil semua. Seperti itu. Oke, kita save dan kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tidak ada perubahan sesuai dengan originalnya. Oke, kita coba lanjut ke berikutnya. Oh ya, nah ini ada contoh tugas. Misalkan seperti ini. Misalkan, ya udah deh, lanjut aja. Kita coba lanjut ke materi berikutnya, yaitu explode. Nah, explode. Explode ini apa sih kalau diartikan dalam bahasa Inggris? Kalau di perintah PHP, intinya kita mau mecah, gitu ya, membagi. Oh, kalau di sini diartikan meledakkan, gitu ya. Tapi sebenarnya, misalkan kita punya tanggal 20/02/2021. Nah, gimana sih kalau misalkan karakter yang seperti itu kita mau ambil hanya bagian bulannya saja atau 02-nya saja. Nah, kita bisa gunakan perintah explode. Jadi nanti ada yang pertama ada explode, yang kedua ada implode. Untuk memecah gunakan explode, untuk menggabungkan kita gunakan implode. Nah, kita coba dulu yang explode. Oke, kita tes misalkan seperti ini. PHP kalimat tanggal aja ya, tanggal sama dengan 02/10/2021. Nah, kita hanya mau ambil 10-nya saja. Gimana caranya? Ya, kita pecah bahasanya ya, explode. Oke. Lalu perintahnya adalah seperti ini. Ya. Kita cari karakter pemisahnya. Gitu ya. Kebetulan di sini adalah ini kita coba ganti gini aja deh. Ya. Pemisah antara angka yang mau kita ambil yaitu menggunakan garis miring. Maka di bagian sini kita tuliskan pemisahnya adalah garis miring, koma,
lalu sumbernya ada di mana, koma, mau kita pecah menjadi berapa. Misalkan kita tiga-tiganya mau dipecah, artinya 02 sendiri, 10 sendiri, 2021 sendiri. Berarti jumlahnya adalah 3. Terus untuk menampilkannya, kita bisa gunakan perintah pecah dalam kurung urutannya. Artinya kalau misalkan kita mau ambil angka 10, berarti ada di urutan ke 1. Kita coba dulu ya. Ya, oke. Berarti kalau misalkan kita mau ambil tahunnya, berarti pecah 2. Seperti itu. Kita beri BR. Oke. Ya. 10/2021. Jadi kalau misalkan mau ambil angka bulan maksudnya tanggal, berarti kita tuliskan 0. Nah, seperti ini. Gitu ya. Terus ini kan tanggalnya manual nih. Ya, tanggalnya manual. Bisa nggak sih tanggal yang kita gunakan fungsi date dipecah? Ya, jawabannya bisa. Kita uji coba yang kedua, ini kita delete, kita nonaktifkan, lalu kita tuliskan variabel tanggal sama dengan date. Ya, ini belum kita bahas ya, nanti ada di modul berikutnya, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Misalkan, formatnya adalah year, month, and day, berarti tahun, bulan, tanggal, gitu ya. Oh, salah. Karena tadi kita karakter yang digunakan pemisahnya dalam miring, berarti kita rubah gini ya. Oke. Nah, date sama dengan year, month, and day. Kalau sudah, kita coba jalankan. Apakah berhasil atau error? Nah, sama ya. Jadi, kalau kita cek sebenarnya di bagian sini, kita cetak tanggal ya. Kita BR. Oke, aduh. Jadi error deh. Tanggal-tanggal oke. Daripada ini salah. Kurang petik 2. Ya. Nah, kita lihat. Jadi sebenarnya perintah date, year, month, and day itu jadinya 2021-02-22. Selanjutnya di bagian bawah kita pecah, ya kan? Kita gunakan explode, pemisahnya adalah garis miring, sumbernya dari variabel tanggal. Jumlah yang mau kita pecah adalah 3. Nah, jadi pada saat kita panggil perintah pecah 1, berarti kita mau ambil month-nya atau bulannya, ya kan? Pecah 2 berarti kita ambil day-nya, tanggal 22, dan pecah 0 karena year-nya ada di depan, berarti nilainya adalah 0, maka hasilnya seperti ini, 2021. Ya, nanti kalau misalkan bingung bisa ditanyakan langsung ya. Oke, sampai sini kita coba ke berikutnya. Ya, tadi ada explode. Nah, sekarang ada implode. Oke, ini nggak saya jelasin ya. Nanti coba, maksudnya nggak saya praktekkan, tapi kalian coba. Nah, bedanya seperti ini. Misalkan ada variabel pecah sama dengan array hello world I am here. Terus kalimat ini mau kita gabungkan. Gitu ya. Mau kita gabungkan. Nah, untuk perintahnya, caranya tinggal buatkan variabel sama dengan hampir sama. Kalau tadi explode sekarang jadi implode. Terus pemisahnya atau bukan pemisah berarti ya, pemersatunya atau penggabungannya ya pemisah sebenarnya, maksudnya ya pemisah antar kata gitu ya. Pemisah antar kata, sampel pertama menggunakan spasi,
koma, selanjutnya adalah variabelnya atau sumbernya. Nah, sumbernya dari pecah. Jadi pada saat bagian ini dijalankan, nanti hasilnya adalah hello world, koma, I am here. Kenapa kok komanya muncul? Karena di bagian sini memang ada komanya, gitu. Bukan koma ini yang dibaca ya, tapi di antara petik 2 memang ada komanya. Nah, sampel yang kedua, implode pemisahnya menggunakan strip. Maka hasilnya adalah hello min world, min I, min am, min here. Seperti itu. Ya, ini boleh dicoba sendiri. Oke, kita coba langsung lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ada beberapa daftar fungsi yang bisa dicoba, yaitu add c slashes. Jadi nanti pada saat kita gunakan perintah ini, maka otomatis akan menambahkan variabel backslash. Ya, ada dua, intinya sama, yaitu add c slashes sama add slashes. Jadi hasilnya sama. Terus untuk bin to hack, ya nanti boleh kalian coba sendiri. Nah, saya mau coba yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan password, nantinya harus dienkripsi. Salah satunya yang digunakan adalah yang sudah saya jelaskan, ada CRC32, CRYPT, MD5. Nah, ini yang paling senang atau paling sering saya gunakan adalah MD5. Selanjutnya ada SHA1. SHA1. Ada lagi base64. Oh, ternyata nggak ada ya. Ya, ada satu lagi namanya base64. Ya, nanti semuanya boleh dicoba atau hanya yang intinya saja, nggak ada masalah ya. Oke, kita coba yang pertama adalah CRC32. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita coba semua deh. Misalkan kalimat asli Ferdian Rahabista. Misalkan seperti ini. Terus di variabel berikutnya mau kita encrypt dengan CRC32. Encrypt CRC32 gitu misalkan variabelnya. Perintahnya adalah CRC32 dalam kurung variabelnya. Oke, seperti ini. Terus yang kedua ada encrypt base64 misalkan ya. Oke, kita ganti base64 encode kalimat asli. Nah, yang paling sering saya gunakan adalah MD5 sama dengan MD5 variabel kalimat asli. Nah, oke, kita coba jalankan. Kalimat asli kita pakai petik 2 aja ya. Kalimat asli sama dengan ini. Lalu kita enter ke bawah, kita buatkan encrypt CRC32 sama dengan encrypt CRC32, enter lagi, encrypt base64 sama dengan encrypt base64, dan yang terakhir encrypt MD5 sama dengan encrypt MD5. Oke, udah. Sampai di sini kita coba jalankan hasilnya apa nih? Oke, kita coba buka browser dan di refresh. Nah, di sini otomatis muncul seperti ini ya. Oke, bentar. Saya kasih BR dulu biar kelihatan rapi. Oh, jangan di sini. Di sini. BR. Oke, save dan jalankan. Nah, kalimat aslinya adalah Ferdian Rahabista. Pada saat kita
encrypt menggunakan CRC32, maka hasilnya adalah minus 204931 dan sebagainya. Kalau misalkan encrypt base 64 jadinya RMVY dan seterusnya. Saya juga nggak paham itu maksudnya apa. Terus yang selanjutnya ada encrypt MD5 sama dengan 634A5 dan seterusnya. Ya, intinya fungsi encrypt itu adalah kalimat asli maksudnya kalimat asli dirubah menjadi kalimat acak. Ya, mungkin kalau pernah dengar Perang Dunia Kedua gitu ya, Perang Dunia Kedua dulu ngirim pesan kan bahasanya di kriptografi atau dirahasiakan. Nah, ternyata Perang Dunia II gagal gara-gara ada siapa tuh namanya yang bisa memecahkan kriptografi yang dikirimkan oleh Jerman seperti itu. Akhirnya Perang Dunia berhenti. Nah, kriptografi itu bisa saja kita buat sendiri atau bisa gunakan yang sudah ada seperti ini. Tapi yang jelas namanya sudah dibuatkan berarti pasti ada kelemahannya atau bisa di-decrypt gitu atau bisa dipecahkan. Sebenarnya kalimat yang dikirimkan itu apa sih? Seperti itu. Ya, tapi untuk pembuatan aplikasi ya tidak harus seberat itu ya. Kita bisa gunakan yang ada saja. Ya, selanjutnya kita coba ya udah deh. Untuk operasi string masih banyak sebenarnya bisa dicoba ya. Tapi kita lewatkan saja. Nanti kalian coba masing-masing. Oke, lanjut ke bab berikutnya, yaitu adalah function date. Function date, kalau diartikan berarti perintah tanggal. Ya, perintah tanggal. Nah, perintah tanggal, sebelumnya kita sudah coba nih, yaitu menampilkan year, month, and day, atau tahun, bulan, dan tanggal. Nah, ini ada macam-macamnya. Jadi, kenapa sih kok Y-nya besar, M kecil, D kecil? Boleh nggak kalau misalkan Y kecil? Boleh, kan gitu. Tapi nanti hasilnya beda. Nah, kita masuk ke function date. Contoh pertama tadi kita sudah coba M, D, Y, tapi Y-nya besar. Kalau kita gunakan Y kecil, hasilnya kurang lebih seperti ini. 11, 12, 1105. Ya, gitu ya. Jadi hanya beda karakter, hasilnya pun beda. Kalau Y kecil berarti menjadi 2 karakter, Y besar menjadi 4 karakter. Nah, untuk pemisahnya boleh apa aja? Boleh pakai garis miring, spasi, min, atau misalkan silang dan sebagainya. Jangan. Kalau misalkan silang nggak bisa. Karena silangnya kita kan berarti pakai X ya. X itu ada rumus khusus. Gitu. Nah, oke, kita coba selanjutnya di bagian bawah. Ini ada perintah mktime. Kalau diartikan, mktime itu berarti make time atau membuat waktu. Fungsinya banyak macam. Misalkan kita mau tampilkan tanggal mundur atau tanggal masa depan. Nah, kita bisa tuliskan make time 000 date month ya, berarti bulan, terus koma day-nya mau kita tambah menjadi 2. Gitu ya. Kenapa sih kok ini 000? 000 ini maksudnya ini jam ya. Kalau misalkan nanti mau kita detail menjadi jam 2 hari 5 jam, ya bisa aja dirubah di sini waktunya. Berarti ini hour menit ya, jam maksudnya, minute and second gitu. Di sini M, D, and year gitu ya, month, day, year. Nah, kebetulan yang mau kita tambahkan adalah harinya gitu ya. 2 hari yang akan datang atau misalkan hari ini ditambah 2. Maka pada saat kita jalankan nanti otomatis hasilnya adalah 2 hari yang akan datang.
Ya, kita coba aja deh. Oke, kita copy. Oke, masuk ke sini dan paste. Hasilnya adalah error. Oh, enggak. Ya, 2 hari lagi adalah tanggal 24/02/2021. Benar nggak? Yuk, kita coba cek ya. Ya, sekarang tanggal 22. Berarti 2 hari yang akan datang menjadi 24. Nah, di sini 21. Gimana cara ganti besarnya? Ya, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Berarti kita gunakan Y besar. Oke, hasilnya adalah nggak berubah. Hasilnya ini kita ganti Y besar. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Refresh, ya, 24/02/2021. Kalau misalkan kita gunakan Y kecil berarti hanya 2 karakter ya. Oke, kita coba lanjut. Oke nih, bagian ini boleh dicoba nanti hasilnya seperti apa ya. Ada tomorrow, last month, next year, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, oh berarti tahunnya ditambah 1 tahun. Kalau misalkan mau ditambah 10 tahun, boleh. Terus untuk bulan juga, ini dikurangi 1 bulan. Kurangin 100 bulan misalkan. Ya, berapa hasilnya boleh dicoba. Ya, selanjutnya kita coba lihat beberapa format tanggal dan waktu ya. Kalau misalkan kita tuliskan A, itu artinya nanti berubah menjadi IM atau PM. Artinya seperti ini. Kalau misalkan kita tulis echo date, misalkan H, I, S, dan A. Seperti ini ya. Nanti hasilnya adalah ya 04.27.37 PM. Seperti itu. Kita tambahkan BR. Oke. Nah, hasilnya adalah 04.27.55 PM. Nah, jam 4. Ya, HISA. Oke, kita coba selanjutnya. Kalau mau menuliskan dengan huruf kecil berarti A-nya kecil. Sama seperti Y tadi ya. Jadi kalau misalkan mau mengubahnya menjadi huruf besar berarti kita gunakan A besar. Nah, selanjutnya di sini ada G. G jam tanpa 0 di depan bernilai antara 1 sampai 12. Kalau misalkan mau berubah menjadi 24 jam 0 sampai 23 berarti kita gunakan G besar. Kalau kita mau jam tapi ada 0 di depannya berarti kita gunakan H kecil atau H besar. Terus di sini ada menit. I. I nggak ada I kecil, I besar ya. Jadi adanya cuma I aja. Nah, I maksudnya ini minut ya. Dan S itu maksudnya second atau detik. S detik dengan 0 di depan bernilai antara 00 sampai 59. Terus selanjutnya ada day. Nah, yang sudah kita gunakan adalah D kecil bernilai 01 sampai 31. Jika kita mau tanpa 0 berarti kita bisa gunakan J. Kalau misalkan kita gunakan D besar, ini nanti nilainya bukan 01 dan sebagainya, tapi menjadi hari dalam 1 minggu. Misalkan hari ini adalah hari Minggu misalkan. Oh, berarti Sunday. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada L kecil. Itu jadinya hari dalam mingguan bernilai antara Sunday dan Saturday. Itu. Jadi ini singkatnya dan ini panjangnya. Terus W itu berarti sama
ya Senin, Selasa sampai Minggu, tapi bentuknya adalah angka. Dimulainya dari Minggu ya, dari 0 atau hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan Senin, Selasa, Rabu terakhir Minggu. Untuk di komputer dimulainya adalah hari Minggu. Terus ada Z. Z ini tanpa 0 dimulai dari 0 sampai 365. Artinya misalkan kita pengen tahu nih, sekarang bulan Februari, kira-kira dalam 1 tahun kita ini udah hari keberapa? Nah, kita bisa gunakan perintah Z seperti itu. Semuanya bisa dituliskan di antara D ini ya, date. Yang penting di depannya ada D-nya. Ada date-nya maksud. Misalkan seperti ini, Z. Ya, kita coba jalankan. Hasilnya adalah 52. Hari ke-52 di tahun 2021. Seperti itu. Oke, kita coba kembalikan. Selanjutnya di bawah ada month atau bulan. Bulan bisa menuliskan dengan M besar, M kecil maksudnya. Nilainya adalah 01 sampai 12. Kalau mau tanpa kosong berarti kita bisa gunakan N. Nanti nilainya 1 sampai 12. Jika ingin dengan nama tapi disingkat berarti kita bisa gunakan M besar. Nanti hasilnya adalah Jan, Feb, Mar, dan seterusnya. Jika ingin dengan nama yang panjang berarti kita gunakan F, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya ya. Tapi format semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan mau dirubah dalam bahasa Indonesia, nanti kita atur language-nya, date language, seperti itu. Nah, di bagian bawah ada T. T maksudnya adalah jumlah hari dalam 1 bulan. Artinya misalkan di bulan Februari ini maksimal hanya sampai 28. Ya, otomatis nanti menampilkan totalnya 28. Maret 31 misalkan. Oh ya, nanti otomatis nampilkan 31 atau 30. Seperti itu. Jadi nilainya ya kurang lebih 28, 29, 30, 31. Nggak ada 32. Oke. Selanjutnya ada tahun atau year. Di sini ada L, Y kecil, Y besar dan Y kecil. L itu berarti nilainya adalah 1 jika melompati tahun dan 0 jika tidak. Y itu berarti 4 digit dan Y kecil berarti 2 digit. Boleh dicoba. Ya, ini sampelnya, sampel lengkap ya. Ada F, J, Y, G, I, A, M, D, Y, J, N, Y, M, D, dan seterusnya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, sampai di sini silahkan dicoba. Nanti untuk sesi berikutnya akan kita jelaskan tentang session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.